Halo teman-teman, kembali lagi bersama Grande Talk. Grande Talk. Nah, di episode kemarin, ini lumayan rame nih tentang narasumber kita, Mas Dodi. Nah, di hari ini kita mau naikin levelnya lagi. Di depan saya ini ada Mas Dodi lagi. Halo Mas Dodi, gimana Halo. kabarnya? Halo Mas Rizky, ya, alhamdulillah baik ya. Kita muncul lagi nih sekarang. Oh, Ngobrol nih santai ya. nyantai dong. Nyantai dong. Nah, kemarin ini kita kan udah bahas tentang total unit nih ya. Total unit. Sekarang kita mau bedah yang paling mind blowing. Dengar-dengar Mas Dodi ini baru pecah berapa ya? Berapa? Yang mana? Berapa? Kayak sekitar 7M lah. Waduh, iya, alhamdulillah. Benar-benar Mas Rizky. Nah, itu beneran apa hoax nih? Alhamdulillah itu benar. Itu memang closingan bulan apa ya, Mei kalau nggak salah, Mei. Tapi ya itu tadi, nggak cuma angka yang aku lihat sih. Aku ya bersyukur karena saya masih terbilang baru ya di dunia ini, sudah bisa menghandle klien yang kebutuhan rumahnya itu nggak main-main, 7 miliar. Wah, gokil sih, 7 miliar Terima itu kasih banyak. bisa buat beli apa ya, nasi goreng sekampung sedesa mungkin ya. Iya benar. Ini Mas, jujur nih. Gimana? Ini teman-teman pasti penasaran ini ya. Jualan rumah ratusan juta ya Mas ya. Sama jualan rumah harga 7M. Itu kan dunianya pasti beda nih Mas ya. Nah, mindset orang yang punya duit 7M itu nyari rumah itu kayak gimana ya Mas ya? Apa mereka itu masih nanya, "Kak, dapat bonus AC enggak? Kak, dapat water heater enggak?" Kayak gitu Mas. Jadi gini, kalau menurut pandanganku selama ini orang yang beli rumah di atas, jangankan 7 miliar ya, mungkin 2 miliar ke atas itu sudah berbeda. Cara berpikirnya, pola berpikirnya itu sudah berbeda. Semisal segmen itu kliennya atau nasabahnya itu membeli rumah itu rata-rata yang pertama ditanyakan itu keamanan, Mas Rizky. Keamanan, kenyamanan, legalitas developer, lalu dia lebih selektif dalam memilih marketingnya, ya contohnya saya begitu. Jadi memang bukan berapa Mas aku dapat diskon, dapat promo apa aja, enggak. Jadi mereka sudah tidak memikirkan hal itu, berapapun mereka bisa bayar kan ya, yang penting dia mengutamakan itu tadi, keamanan, kenyamanan, terus ya legalitas tentunya itu tadi. Oh, berarti kayak orang-orang yang kelas atas mungkin ya, atas, itu lebih prioritaskan kayak privasi. Ya gitu, seperti itu. Memang benar sekali. Makanya kalau saya kebetulan ada di agensi terbaik ya di Malang, di Avangrande, saya diajarkan beberapa hal. Contoh nih, gali dulu kebutuhan klienmu apa. Di situ kamu akan mengetahui pangsa pasarmu itu middle up atau middle bawah gitu loh. Ketika kita sudah tahu, berarti kita tahu dong kebutuhannya apa gitu loh. Nggak melulu kita ada klien langsung kita tembak nih, saya bisa kasih diskon sekian, saya bisa kasih promo ini. Enggak, belum tentu. Malah mereka tuh kadang risih gitu loh, kayak merasa diremehkan tidak sih? Benar. Jadi justru orang yang middle up itu dia itu sudah nggak suka seperti itu ya sudah. Aku pokoknya carikan aku yang aman, carikan aku yang nyaman, kawasannya itu elit, eksklusif. Udah. Oh, berarti dengan harga apa ya, kayak misal orang di atas itu ya nyari rumah, aku punya uang segini nih, dapat apa aja. Iya, nggak mentingin promo kayak gitu ya. Enggak mentingin aku dapat apa, AC apa, enggak dapat. Intinya mereka cari yang benar-benar aman, kualitas hidupnya terjamin ya, karena kan pasti dia sudah dalam hidupnya kan dia sudah mendapatkan apapun kan. Jika Iya benar. rumah 7 miliar loh Mas Riz. Bayangkan dia bayangkan gini, dia spare uang 10% lah dari tabungannya. Berarti dia ya mungkin 70 miliar kan tabungan dia. Mungkin mikirin diskon itu Mas. Mungkin aku bisa kasih diskon juga nggak banyak, nggak terlalu pengaruh lah untuk harga rumahnya gitu loh. Wah, keren sih. Iya. Nah, oke. Berarti kan mereka update-nya itu butuh konsultasi kan Mas ya? Intinya itu. Jadi konsultasi bagaimana dia itu mendapatkan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Nah, bukan cuma orang jualan berarti kan ya. Nah, terus nih, cara Mas Dodi PDKT-nya gimana Mas? Kan nggak mungkin ya
Mas Dodi ini spam chat tiap hari kayak, halo Kak, rumahnya 7M bisa diambil apa enggak? Jadi diambil apa enggak? Gitu. Nah, justru itu. Baik lagi yang saya bilang tadi, di Avantgrande itu selalu diajarkan kita harus mengetahui kebutuhan klien kita dulu. Jadi kita nggak semerta-merta kasih materi produknya ya enggak. Jadi kita harus tahu kebutuhannya apa, tujuannya apa. Yaitu tadi, ketika pangsa pasarnya middle up ke atas, kita itu tidak selalu hard selling kayak Pak, kalau survei sekarang dapat promo sekian, nanti masih dapat potongan diskon dari saya. Enggak seperti itu. Jadi mereka tuh seperti kita menjaga hubungan baik dulu lah paling tidak. Jadi kita tidak setiap hari memfollow up, mungkin berjarak ya 2 atau 3 hari sekali kita follow up. Itu pun yang kita follow up biasanya bukan masalah rumahnya. Jadi bagaimana kita mendalami kebutuhan kliennya, makanya misal Pak di dekat perumahan itu dekat ini loh, enak kalau Bapak nanti kesini dekat. Kalau Bapak mau jogging dekat, kalau Bapak mau misal yoga atau apa itu enak deket gitu. Jadi lebih kayak sharing lah. Iya, berarti itu ya kayak zaman ini mencarikan apa yang dibutuhin orang dulu ya. Iya, itu dulu. Jadi rumah itu nanti. Rumah itu juga pasti akan ditanyakan kan sama user. Kita nggak perlu ngasih terlalu dalam. Berarti mereka tuh yang dicari yang kawasan di sekitarnya, fasilitas apa yang dia dapat di luar rumah maupun di dalamnya. Wah gila sih. Ini smooth banget loh cara Mas Dodi. Harus smooth. Nah, ini pasti ilmu baru nih bagi teman-teman ya. Tapi ya, pasti ada momen paling deg-degan dong Mas ya. Pas proses nego atau survei lokasi. Ada gak momen pas tiba-tiba ragu atau ada komplain tertentu? Dan gimana cara Mas Dodi nge-handle sampai akhir dia bilang, oke, saya UTJ. Nah, jadi gini, pernah momen di mana ya? Jadi gini kan, klien itu kan rata-rata suami istri nih. Suaminya kenal aku, istrinya kenal marketing lain gitu. Jadi pasti akan marketing itu mengalami momen tersebut. Dan kalau aku santai aja, dan tenang. Kita nggak yang wah kita tahu nih si istri dekat sama marketing lain, terus kita bahasa Indonesianya gopoh ya Mas ya. Kita panik nih, panik ya. Kita panik nih terus enggak. Jadi caranya itu kalau aku justru ketika tahu mereka punya jalinan khusus marketing lain, istrinya terutama, ya saya deketi bapaknya bilang seperti ini, Bapak monggo enggak apa-apa dipikirkan lagi, kita survei lagi ya, biar Bapak sama Ibu lebih yakin, seperti itu. Jadi kita kasih layanan lebih lah, kita yakinkan bahwasanya legalitasnya lebih aman dengan saya, lalu semisal kalau perempuan kan biasanya minta potongan ya, ya nggak sih? Monggo Bu, nanti semisal nih ada pengajuan khusus minta free ini, free itu, saya masih bisa mengusahakan. Jadi apapun yang kita punya, layanan apapun kita berikan ke user. Mungkin itu yang membedakan aku nanti dengan marketing lainnya gitu loh. Makanya Mas Dodi kalau misal nggak handle user, tapi user itu udah kenal banyak ya sama marketing lain. Makanya tenang ya, karena Mas Dodi ada case khusus mungkin dengan promo atau free itu ya. Ya kuncinya percakapan kita tadi mulai tadi itu ya kuncinya satu, bikin klien itu nyaman, jangan tertekan lah, jangan masa maksa gitu, sampai harus ngambil ke saya, enggak, santai saja, santai, berikan rasa nyaman, penjelasan yang nyaman, lalu misal kita punya fasilitas khusus ya berikan semua, nggak perlu dimainkan emosinya nggak perlu, jadi kita jujur aja lah apa adanya gitu. Keren nih dengar ceritanya Mas Dodi ini. Mungkin ilmu baru lah ya nih bagi teman-teman. Berarti ya kuncinya itu ada di ketenangan. Mungkin IQ plus ketenangan ya mungkin ya. Benar. Keterbiasaan, IQ plus ketenangan. Jadi harus biasa menghandle klien itu penting. Oke. Jadi mungkin itu ya kayak mental juga. Berarti kan kita lebih ke friendly mungkin ya ke user ya. Bicara tentang mental ya. Bicara tentang mental itu seperti ini. Jadi kalau saya pribadi, ketika emosi kita tidak stabil, namanya manusia ya mungkin ada masalah atau ada tekanan lain di luar, itu sebisa mungkin kalau aku nih teman-teman ya, itu sebisa mungkin jangan menghandle user. Jadi tunggu kita tenang lah. Kenapa? Ketika kita punya user, pas
pertemukan dengan kondisi kita emosi yang tidak stabil, itu biasanya cara kita menghandle itu kurang biasanya, karena pasti ikut kan Mas emosinya. Paham kan maksud Berarti saya ya? handle pakai emosi mungkin ya. Iya, makanya jadi kita harus posisinya tenang, posisi terbaik, benar-benar kita itu berpikir jernih, baru kita follow up user, ya itu tadi ketemu dengan usernya. Sama, user pun seperti itu. User atau klien ketika dia survei, seharusnya posisi emosinya juga stabil. Karena ketika dia mungkin tergesa-gesa, keburu, kan rata-rata luar kota ya Mas Rizky, keburu-buru, akhirnya tidak menilai situasi itu dengan proporsional, tidak normal gitu loh. Makanya kalau bisa ya kita sama-sama dengan kondisi terbaik gitu loh. Berarti kunci ketenangan balik lagi. Iya, karena mungkin ya ada beberapa kan yang nggak tahu ini penting closing atau yang penting closing. Closing itu penting atau yang penting closing kayak gitu loh. Ya itu menarik ya. Penting closing apa ya closing penting gitu ya. Jadi gini, kalau closing itu penting ya, tidak munafik lah, kita kan cari nafkah dari situ ya. Benar. Cuman jangan sampai yang penting closing. Kenapa? Kalau yang penting closing, aku yakin akan timbul akan timbul borok lah di belakang, akan timbul masalah lah di belakang. Mending kita closing walaupun lama, tapi itu selesai dari awal, selesai. Semua kita kasih tahu dari awal, tidak ada yang kita sembunyikan. Jadi clear gitu loh Mas Riz. Closing tapi harus penting gitu loh. Gimana ya? Bingung ya. Bukan yang penting closing jadi. Lagi mencerna. Ya, bingung ya. Bingung. Closing itu harus berkualitas Mas Riz. Jangan yang penting closing, itu yang bahaya. Takutnya kalau kita mindsetnya yang penting closing asal-asalan nih, yang penting closing. Nah, berarti kan harus membangun mindset dulu. Harus membangun mindset dulu. Jelek-jelekan lah, meskipun sebulan itu closing 1 tapi berkualitas kan oke. Kita punya yang penting kan di belakang. 1 bulan terus kayak gitu kan. Stabil. Oke. Terakhir nih Mas ya, buat teman-teman marketing di luar sana atau konsultan properti yang mungkin sekarang masih berjuang closingin rumah pertama mereka atau masih mikir bisa nggak ya jualan rumah miliaran, ada pesan atau enggak tips gitu Mas dari Mas Dodi? Jadi yang penting teman-teman jangan minder, jangan lihat rumahnya. Maksudnya dalam artian gini, meskipun rumah itu miliaran, kalian mungkin merasa belum mampu menjual angka segitu, tapi jangan minder. Belum tentu. Kenapa? Ketika kita menjual integritas, kepercayaan dan lain-lain, itu user melihat kita sudah nilainya beda. Begitu. Jadi jangan menilai diri kita sendiri, biar orang lain yang menilai kita. Selama kita memberikan maksimal dalam segi apapun itu, user akan percaya klien akan percaya ke kita. Meskipun Anda menjual 10 miliar, 20 miliar, kalau itu klien sudah percaya ke kita, ya akan deal sama kita. Intinya itu aja. Itu tadi, jangan minder, percaya diri. Akan tiba waktu di mana seorang marketing akan menghandle angka tersebut. Saya nggak nyangka Mas Riz. Ya aku mungkin karena masih baru ya, tanda kutip ya, mungkin ya 1M, 2M mentok lah. Ternyata ada yang beli 7 miliar. Mungkin kedepannya ada yang di atas itu, kan kita nggak tahu. Tapi kita harus siap Mas Riz. Jadi materi, pelayanan, semua harus siap. Ketika mukjizat itu datang, kita sudah siap. Itu yang penting. Tapi ya keren loh kan, yang dari awal itu di bulan apa itu, April mungkin ya, yang Mas Dodi itu closing 5 unit, terus yang selanjutnya di bulan Mei 4 unit. Nah, salah satunya 7M lah. Itu loh yang bikin teman-teman penasaran. Kan tadi udah dijelasin sama Mas Dodi kan, mungkin ada ilmu baru kan dari Mas Dodi. Pastinya ini ya. Semoga bisa bermanfaat lah ya. Cuman aku yakin kok setiap marketing itu punya cara berbeda-beda dan rezekinya berbeda-beda. Mungkin ya teman-teman marketing ini meniru nih kayak follow up ataupun handle-nya user ya, tapi pun rezekinya nggak bisa ditiru. Mungkin teman-teman ada cara sendiri buat nge-handle user kan. Mungkin ada karakter dikit lah dari Mas Dodi yang ditiru mungkin. Gitu kan. Oke, silakan monggo. Oke. Siap Mas Dodi. Jadi kan naikin value dan jangan minderan gitu kan. Itu yang penting. Jadi percaya diri. Aku lihat sekarang itu krisis percaya diri itu ada. Apalagi sekarang marketing muda itu dia itu karena dia merasa sudah nyaman di kondisi
penjualan mungkin 1 M ke bawah ya, dia nggak mau nih step up gitu loh. Oh, nggak mau naikin. Dia nggak mau naikin karena itu Oh. tadi minder. Padahal belum tentu klien Benar, itu benar. bisa jadi sekarang klien-klien muda-muda sudah kaya loh. Iya, Ya kan? Heeh. Anak-anak konglomerat itu pasti cocoknya sama seumuran dong, ya kan? Oke, kan? Benar, Makanya jangan benar. minder. Intinya tuh jangan minder. Waduh, keren. Oke. Obrolan hari ini mahal banget ya. Waduh, terima Penuh kasih. dengan tip and trik. Siap Mas Rizky, terima kasih. Waduh, harga 7M beneran ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih banget Mas ya. Udah mau berbagi rahasia Mm-mm. dapur di Avantgrande Iya, mungkin ya. siap. Oke. Buat yang nonton, jangan lupa like dan subscribe. Mungkin ada tips-tips lainnya dari konsultan properti Avantgrande. Oke, sekarang kita akhiri. Terima kasih Mas Hadi. Oke, sama-sama. Oke, Riz. sampai ketemu dan semoga closing 7M lagi atau Pasti. mungkin di atas bisa, ya. bisa lebih. Amin. bisa lebih. Amin. Oh, mungkin ada Ada itu ya, yang pandangan hot ya. Amin. Harus dong. Kita harus yakin Mas Riz. Harus yakin. Iya, saya benar-benar jadi pengen ya udah di konsultan properti Mas. Harus Mas Riz. Suatu saat gabung aja. Oke. Rezeki belum nggak tahu kan. Nah, itu ada kata-kata aja kan gabung ke Avantgrande. Nah, langsung dimentorin Loh. sama Ayo, monggo silakan. Jadi teman-teman ya. Iya benar. Ya, aku pernah bilang pernah ngomong di podcast sebelumnya kalau teman-teman merasa stuck di pekerjaan yang sebelumnya, itu bisa monggo silakan gabung di Avantgrande. Semua diajarkan dari nol bagi yang belum pernah ya. Oke. Bagi yang sudah pernah menjadi marketing, ya kita akan memberikan tips and trick yang belum mungkin nggak tahu mereka. Gitu. Itu 3 ingat nggak Mas? 3 Iya. Apa itu kan? Nge-live, konten sama nge-ads. Nge-ads. Nah, Oh, itu. alah. Oke. Itu nanti akan diajarkan Mas Riz. Nah, yang pertama gabung Avantgrande udah di mentorin sama Mas Waduh, Dodi. mentoring ya. Waduh. Iya. Sampai mentoring guys. Terus yang lainnya nih dapat apa aja Mas? Fasilitasnya disupport apa nih? Avantgrande itu selalu menyupport dalam hal digitalisasi marketing ya. Jadi marketing sekarang itu sudah bukan marketing yang zaman purba dulu ya. Jadi sudah serba digital ya. Oke. Ads nanti diajari. Jadi bagaimana kita mengiklan lewat Meta, TikTok dan lain-lain ya. Oke. Berbayar maksudnya. Nanti nge-live juga diajari bagaimana kita membangun trust dan lain-lain lewat live. Oke. Ya kan kita nggak ketemu soalnya Mas Riz. Lalu konten juga akan diajari bagaimana public speaking, bagaimana kita yang tadi PD nggak boleh minder, semua akan diajarkan. Jadi kayak pengambilan konten lah mungkin Mas ya. Kan Jadi soalnya sekarang kan rata-rata ya marketing udah pada konten loh ya. harus wajib dan tanpa dipungut biaya. Kita itu benar-benar ngajarkan, ngasih ilmu ke mereka, nanti pasti akan timbal balik. Oke. Ditunggu kegabungannya. Bahasa apa itu? Kegabungannya. Kedatangannya apa? Silakan join Mas. Silakan join. Yang penting silakan join. Iya, silakan join monggo silakan. Oke. Terima kasih Mas Hadi. Siap, terima kasih Mas Riz.